Assalamualaikum adik-adik kelas 6. Gimana nih kabarnya hari ini? Kakak harap kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kita juga akan belajar tentang hewan agar kalian bisa mengenal sejarah bangsa kita dan mengenal tentang hewan-hewan yang ada di sekeliling kalian. Nah, jadi semuanya, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Nah, adik-adik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang sejarah bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya. Itu artinya seharusnya bangsa kita sudah terbebas oleh segala bentuk penjajahan. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Bangsa kita masih dijajah. Para penjajah datang lagi dengan maksud untuk menjajah bangsa kita dan tetap menjadikan Indonesia sebagai negara yang mereka jajah. Akan tetapi, kedatangan para penjajah ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Sehingga terjadi pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contohnya ada pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan yang akan kita bahas hari ini yakni pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa sendiri diawali dengan datangnya tentara sekutu yang dibonceng oleh Hinca. Kedatangan mereka sendiri ke Indonesia sebenarnya dengan maksud untuk membebaskan tawanan perang mereka yang masih berada di Indonesia. Akan tetapi ketika mereka berhasil mendarat di Indonesia, tepatnya di Ambarawa dan Semarang, mereka malah mempersenjatai para tentara tawanan tersebut. Nah, hal tersebut membuat kemarahan dari pihak Indonesia yang pada akhirnya tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat Indonesia atau TKR melawan tentara sekutu. Tetapi akhirnya perang ini dapat dihentikan karena Insinyur Soekarno melakukan perundingan dengan Brigadier Battle yang dalam perundingan tersebut akhirnya terdapat kata sepakat. Kesepakatan antara Indonesia dengan pasukan sekutu ternyata dikhianati oleh pihak sekutu. Hal tersebut membuat perang Ambarawa ataupun pertempuran Ambarawa akhirnya berkobar. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman menyerang dengan taktik gelar supit urang yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman. Nah, dengan taktik tersebut akhirnya pasukan Indonesia berhasil mengepung tentara sekutu yang akhirnya tentara sekutu berhasil dipukul mundur dan pihak Ambarawa kembali merebut Ambarawa dari tangan sekutu. Taktik jitu dari Kolonel Sudirman yakni taktik gelar supit orang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi berhasil membuahkan hasil positif, di mana mereka berhasil memukul mundur para tentara sekutu dan merebut Ambarawa kembali. Kemenangan ini didapatkan oleh kerja keras dan kerjasama antara seluruh rakyat Indonesia yang berada di Ambarawa. Nah, dengan kemenangan ini akhirnya didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa untuk mengenang jasa para pahlawan di Ambarawa, dan kemenangan tersebut akhirnya dijadikan hari jadi tentara Angkatan Darat ataupun Hari Juang Kartika. Nah, adik-adik semuanya, informasi yang telah kalian peroleh tadi bisa kalian rubah ke dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep atau ide ke dalam bentuk diagram. Tujuannya agar informasi yang telah kalian peroleh tadi bisa kalian ingat atau kalian pelajari dengan mudah. Nah, isi dari peta pikiran sendiri adalah kalimat tanya. Seperti kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, mari kita belajar bersama-sama untuk mengisi peta pikiran tentang pertempuran Ambarawa. Baik adik-adik semuanya, untuk yang pertama ada kalimat tanya apa. Pertanyaan yang tepat untuk kalimat tanya apa yakni apa informasi yang sudah kita bahas tadi. Jawabannya adalah pertempuran Ambarawa antara Indonesia melawan sekutu dan Hinca. Selanjutnya ada kalimat tanya mengapa. Pertanyaannya yang paling tepat adalah mengapa
pertempuran ambarawa bisa terjadi? Jawabannya, karena pihak sekutu yang membebaskan tawanan mempersenjatai para tawanan tersebut dan mengingkari janji. Nah, selanjutnya ada kalimat tanya siapa? Pertanyaannya yang tepat adalah siapa yang terlibat dalam pertempuran ambarawa? Jawabannya adalah TKRI Indonesia, Tentara Sekutu, dan MICA. Nah, setelah kalimat tanya siapa, ada kalimat tanya bagaimana? Pertanyaan yang tepat untuk kalimat tanya bagaimana adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa memenangkan pertempuran ambarawa? Jawabannya karena taktik jitu dari Kolonel Sudirman, yakni taktik gelar supit orang. Nah, itu adalah jawaban dari kalimat tanya bagaimana. Selanjutnya ada kalimat tanya kapan? Pasti pertanyaannya adalah kapan pertempuran ambarawa terjadi? Jawabannya adalah 12 hingga 15 Oktober 1945. Nah, yang terakhir ada kalimat tanya di mana? Pertanyaannya sudah pasti di mana terjadinya perang Ambarawa. Yakni jawabannya di Ambarawa. Kemenangan rakyat di Ambarawa tidak terlepas dari taktik jitu, gelar supit orang, dan juga kerjasama antara semua rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ternyata taktik dan kerjasama juga dilakukan oleh hewan jika mereka merasa terancam dan ingin mempertahankan wilayah mereka. Contohnya ada hyena. Hyena akan memanggil teman-temannya dan mereka akan bergerombol. Mereka akan menghalau semua hewan yang mencoba masuk ke wilayah mereka. Nah, apa yang dilakukan hyena tersebut adalah bentuk adaptasi oleh mereka. Nah, bagaimana kira-kira jika hewan yang lainnya? Apakah memiliki taktik dan kerjasama seperti hyena? Oleh karena itu, mari kita pelajari tentang macam-macam adaptasi tingkah laku dari hewan. Yang pertama, ada kamuflase. Kamuflase sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan hewan untuk mencari tempat yang sesuai dengan bentuk dan warna tubuh mereka. Contohnya ada belalang. Belalang akan mencari tempat seperti dedaunan untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuh mereka. Yang kedua, ada mimikri. Mimikri sendiri adalah suatu kemampuan yang dimiliki hewan tertentu untuk merubah warna kulitnya menjadi sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Contohnya ada bunglon. Bunglon sendiri akan merubah warna tubuh mereka menjadi coklat ketika mereka berada di batang kayu. Yang ketiga ada autotomi. Autotomi sendiri adalah suatu perilaku yang dimiliki hewan yang secara spontan akan memutuskan ekor ataupun bagian tubuh tertentu untuk melindungi mereka dari pemangsa. Contohnya ada cicak. Jika cicak dikejar oleh musuh, mereka akan lari dengan memutuskan ekornya. Nah, mereka akan melakukan hal tersebut jika mereka merasa terancam. Jadi semuanya, tadi kita sudah belajar mengenai perjuangan rakyat Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita juga belajar mengenai peta pikiran, dan yang terakhir kita belajar mengenai macam-macam adaptasi tingkah laku dari hewan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yakni semangat juang para rakyat di Ambarawa. Mereka bekerja keras dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu kemenangan. Nah, hal itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Misalnya, seperti masa yang sekarang ini, kita tahu bangsa kita masih menghadapi pandemi virus COVID-19. Kita juga bisa saling bekerja sama dengan teman untuk saling mengingatkan, untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada pelajaran hari ini. Kalian di rumah tetap semangat belajar, tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan jika keluar rumah selalu gunakan masker. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.